Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman yang di Indonesia dan dimanapun berada. Mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman dan orang-orang yang aku sudah berkenal sebagai ini Pak Agus yang di Probolinggo. Dan terima kasih banyak kepada Anda, dan aku minta maaf, seribu kali maaf kalau ada kata-kata yang salah dan tersinggung kepada Anda. Ya, seribu kali maaf kepada Anda. Dan di sini berjumpa lagi, mari kita simak semuanya yang belum kenal sama aku. Saya ini seorang asal dari Suriname bernama Rudi Soekario, yang aku pakai nama ini. Nama kakek saya yang ditinggal atau lahir dari Yogyakarta dulu, dan sekarang juga nama yang aku dari kelahiran itu aku sudah pakai namanya Kartowirjo. Itu karena Belanda tidak tahu ngomongnya jadi Kartowirjo, tetapi kakek saya itu adiknya nenek saya, namanya Ademi Kartowirjo. Tetapi lalunya itu zaman dulu Belanda kasih nama Kartowirjo, itu dulunya itu kakekku juga namanya Kartojiwo. Jadi lahirnya nenekku itu dari Bukateja, Desa Penaruban. Nah, begini untuk teman, aku sebagai ini yang aku bicara sekarang ini, aku nyari memang ini keponakanku namanya Tumiden, anaknya atau cucunya Mbak Parman. Sebetulnya ini Tumiden ini atau anaknya, atau aku sudah lupa karena tahun 77 aku sudah berkunjung di Penaruban, Jalan Bukateja. Dan itu waktu tahun itu Pak Lurah dan sama cucu-cucunya, istrinya, keluarga di situ yang aku sudah pernah berkunjung tempatnya Pak Lurah. Sekarang ini Pak Lurah tentunya udah nggak ada lagi, dan itu mungkin anaknya atau sudah meninggal atau masih hidup, aku nggak tahu. Tetapi cucu-cucunya yang berasal dari tempat itu, Pak Lurah itu pasti masih hidup. Dan keponakanku satu ini yang anaknya Bapak Parman ini adalah anak perempuan. Tinggalnya di ujung atau di belakangnya Pak Lurah itu. Sekarang itu rumahnya Pak Lurah itu udah di belakangnya ada tokonya. Tapi dulunya waktu tahun 77 dan waktu tahun 1981 aku sudah berkunjung lagi di situ. Itu waktu itu Mbak Parman masih hidup. Dan kalau aku di belakang itu terus ikut belokan, itu yang jalan kecil ke jurusan, pokoknya masuk di desa Penaruban itu. Jadi belum ada sekitar 100 meter. Terus ada jalan kecil itu untuk cuma jalan kaki. Ada rumah, berapa rumah, sekitar 4 rumah. Di situ Bapak Parman tinggalnya di situ dulu. Nah, itu di belakang itu ada juga itu cucu atau anak perempuan juga ada di situ. Nah, di situ satu perempuan yang sudah kenal aku, mungkin kalau fotonya dikasih lihat mereka masih ingat. Tahun 77 aku berkunjung kepada Pak Lurah di situ, dan tahun 81 84 aku berkunjung lagi di situ.
sampai saat ini aku belum berkunjung lagi, jadi aku masih tetap mencari keponakanku sama perempuan itu yang ditinggal belakangnya Pak Lurah. Jadi kalau lihat peta itu, aku sudah juga pernah mandi di kali itu juga waktu tahun itu, tahun 82 atau 1 aku sudah berkunjung lagi. Udah nginep di rumah yang di belakang Pak Lurah itu. Tapi ya waktu itu tahun itu, sekarang aku belum tahu lagi bagaimana. Sudah berubah, sudah berubah semuanya, udah banyak orang yang bangun-bangun baru itu aku nggak tahu. Dan ini juga aku terima kasih dan minta tolong sama itu teman-teman atau orang-orang yang lihat simak video ini, aku minta tolong, atau yang di Penaruban sendiri. Dan sekarang ini Anda, Mas Agus, terima kasih banyak atas informasinya. Saya sudah terima kasih banyak kepada Anda dan bersaudaraan, berkenalan sama Anda itu aku juga sudah senang dan terima kasih juga kepada Anda. Itu yang aku sudah bicara di dalam video ini. Mungkin kita bisa berhubungan dan ngubungin selanjutnya. Kita ini sudah berkenalan dan sudah ada hubungannya, dan sama yang itu teman Anda yang di Irian Jaya, yang orang ngapak itu, aku nggak ngerti ngomong ngapak. Mohon maaf ya, aku ngomong Jawa itu wis kagok. Mergane aku umuran 18 tahun, aku wis lunga saka Suriname, jadi aku nggak ngerti ngomong Jawa halus, tapi ngomong Jawa kasar, ngoko itu bisa, tapi agak kagok. Aku lebih lancar ngomong bahasa Indonesia, mergane aku suwe sering bolak-balik. Aku awalnya itu juga punya istri suku bangsa Cina yang dari Medan, tinggalnya ya di Jakarta juga. Sekarang itu sudah nggak sama lagi sama istri itu, sudah bercerai. Udah berapa tahun, 25 tahun itu sudah bercerai. Dan istri yang baru ini orang Betawi. Dari tiap harinya itu aku bahasa bahasa Indonesia yang paling sering. Jadi temanku itu banyak yang di Cirebon, di Bogor, di Kuningan, di Solo, di Surabaya, di Purbalingga, dimanapun ada. Paling penting ini yang aku cari ini namanya Tumiden. Kalau aku sudah kasih Mas Agus itu petanya, ya waktu tahun itulah, tahun 77 itu aku berkunjung pertama, nomor 2-nya itu aku tahun 81 atau 82 itu berkunjung lagi di Penaruban. Itu waktu itu aku sudah pernah itu juga nginep, waktu tahun itu masih pasar yang lama. Jadi di sabrangnya pasar lama itu ada jalan kecil 100 meter terus belok kanan, terus sebelah kiri itu ada gubuk. Itu Kepanang Tumiden itu punya istri sama anaknya berapa, itu masih kecil-kecil. Jadi aku tidurnya nginepnya di situ. Itu. Dan nomor 2-nya itu dia tinggal di situ, yang si bibi atau apa itu yang anaknya kakek ini yang punya anak juga yang tinggal di belakang itu juga keponakanku. Jadi di daerah Penaruban itu atau di desa Penaruban itu, Jalan Bukateja itu, yaitu dulu waktu tahun 77 dan aku 81-82 itu aku sudah berkunjung lagi di situ sampai saat ini. Karena apa? Aku sering bolak-balik ke Malaysia, ke Singapura, ke Abu Dhabi, kemanapun, ke Eropa, bolak-balik gitu terus. Saat ini aku nanti juga
kalau sudah ada di Jakarta, karena ini masa pandemi masih tetap terus, jadi untuk juga masuk tidak gitu gampang, rumit sekali, tetapi aku nanti sebentar lagi sudah ada di Jakarta, tapi aku mau masih di lain-lain tempat karena aku ada undangan sama teman-teman yang di Cirebon, yang di Kuningan, di situ jadi di Tasik. Jadi temanku aku ini banyak. Jadi itu, terapi tetap paling penting intinya aku mencari ponaanku, Tumiden dan lain-lainnya yang di Desa Penaruban, gitu artinya. Ya, ini yang aku video ini khusus untuk itu, dan nomor 2-nya aku ini kalau di Yogyakarta itu tempat kelahirannya si kakekku, namanya Samirin. Ayahnya namanya Samirin. Dia lahirnya itu 1922. Umurnya waktu itu tahun 1928, dia usia 16 tahun. Yang aku cari di sono itu juga namanya Samirin ini sekarang, tapi juga sudah nggak ada. Jadi ini aku ini cucunya Samirin. Mas Samirin ini pasti punya kakak atau adik atau abang, tetapi nggak mungkin masih hidup, kan sudah meninggal, bapakku sendiri udah meninggal. Jadi yang cari aku ini cucunya yang dari Yogyakarta, distrik Sleman, dan itu ada satu apa itu namanya, desanya aku rasa itu, lihat dulu ini dokumen ini, Desa Sendang Rejo. Kakekku ini namanya Samirin. Jadi dia pakai nama Sukaryo. Tahun ini yang aku sudah selidikin di dokumen-dokumen zaman dulu yang dibawa Belanda itu, ayahnya namanya Samirin, yang di Yogyakarta ini, yang lahir di Desa Sendang Rejo, distrik Sleman, bagian Wonosari, itu jauh. Jadi aslinya itu dari Sendang Rejo, jadi distrik Sleman. Itu kakekku yang dari Yogyakarta. Nah, itu yang cucu-cucunya kalau ada bernama yang ikut nama Sukaryo, yaitu juga masih termasuk keluarga saya ini. Jadi ini aku cucunya Mbah Samirin. Tahun 28 dia itu berangkat ke Suriname, dari berangkatannya itu ke Batavia. Dari Batavia dia berangkatnya dari kapal Semalur 2 SS. Aku semuanya ini punya dokumen. Jadi teman-teman yang berada di desa itu atau di distrik Sleman itu, ya kalau lihat ini, yang simak video ini, mungkin bisa nemuin juga dari keluarga kakekku namanya Samirin, ayahnya dulu juga Samirin, jadi pakai namanya Sukaryo dari tahun itu. Namanya Sukaryo itu cucu-cucunya yang ada namanya Sukaryo itu termasuk juga keluarga. Ini aku adalah cucunya yang berasal dari Suriname. Udah lama, udah merantau, sudah 45 tahun. Saat ini aku sendiri, tempat tinggalku berada di Jakarta Timur, Pulau Gebang. Oke, para teman-teman, aku mohon maaf
kalau ada kesalahan saya atau kata-kata saya atau yang bikin kalian tersinggung, mohon maaf, maklumin karena aku itu bukan aslinya Jawa Indonesia. Ini Jawa Suriname adalah Amerika Selatan di atas Brasil. Oke, ya sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.